Lah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah azimil ihsan wasi'il fadli wal judi wal imtinan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah, saudara-saudariku yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah hingga detik ini Allah masih memberikan kemudahan, memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah pundi-pundi simpanan amal kebaikan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima semua amal soleh kita, dan semoga Allah menambahkan hidayahnya kepada kita, dan mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surganya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Dan tak lupa mudah-mudahan kita diberi kesempatan dapat berjumpa dengan Ramadan yang akan datang dalam keadaan Islam, iman, sehat walafiat, aman sentosa, dan dimudahkan menjalankan berbagai ketaatan di dalamnya. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Salawat ma'assalam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kembali mengkaji ayat-ayat Allah, surah An-Nisa ayat 171. Ayat ini mengisahkan tentang sikap ghulu ahli kitab, wabil khusus di sini adalah Nasrani. Mari kita lihat ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman, ya ahlal kitabi, hai ahli kitab.
La taghlu fi dinikum. Janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu. Wala taqulu 'alallahi illal haqq. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Innamal masihu Isa bin Maryam, sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah Rasulullah, utusan Allah, wa kalimatuh, dan kalimatnya, alqaha ila Maryama, yang disampaikannya kepada Maryam, wa ruhum min, dan dengan tiupan roh darinya. Fa aminu billahi wa rusulih, maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Wala taqulu salasah, dan janganlah kalian mengatakan salasah, Tuhan itu tiga. Intahu khairal lakum, berhentilah dari ucapan itu, khairal lakum, itu lebih baik bagimu. Innamallahu ilahu wahid, sesungguhnya Allah adalah ilah yang Maha Esa. Ayyakuna lahu walad, ya, Maha suci Allah dari mempunyai anak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah sebagai pemelihara. Mari kita lihat dulu penjelasan para ulama tafsir tentang ayat ini. Pada permulaan ayat ini, Allah Azza wa Jalla memperingatkan ahli kitab dari perbuatan ghulu dalam beragama. Ghulu, sebagaimana kemarin sempat kita singgung, adalah sikap berlebihan, melampaui batas, ya, fitin dalam agama. Dan sikap ghulu termasuk sikap yang tercela dan dilarang oleh syariat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikap ghulu tidak akan mendatangkan kebaikan bagi pelakunya. Sikap ghulu tidak akan membuahkan hasil yang baik dalam segala urusan. Dalam masalah makan saja kalau kita berlebihan tidak baik, ya. Itu jamaah yang berbahagia, apalagi dalam urusan agama. Apalagi dalam urusan agama. Nah, sebagaimana kemarin kita bawakan hadis tentang kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hendak melempar Jumratul Aqabah, Nabi memerintahkan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma untuk mengambilkan beberapa buah batu untuk beliau, yakni 7 buah batu kecil atau kerikil, ya. Lantas Nabi menggunakan untuk melempar jumrah. Dan Nabi bersabda, amsalaha ula farmu, lemparlah dengan batu seperti ini. Jadi Nabi menunjukkan kepada para sahabat batu yang digunakan melempar jumrah, ya, bukan besar, ya, tapi sebesar kerikil. Kemudian Nabi bersabda, ya ayyuhan nas iyyakum wal ghuluwa fid din, hai manusia, jauhilah sikap ghulu, sikap melampaui batas dalam agama. Fa innahu ahlaka man kana qablakum al-ghuluwu fiddin, karena sesungguhnya perkara yang membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah sikap ghulu, ya, sikap ghulu dalam beragama. Itu jamaah yang berbahagia. Jadi sikap ghulu dalam beragama sekali lagi
ini tercela, tidak baik, dan tidak akan mendatangkan kebaikan sama sekali. Ada beberapa istilah untuk sikap ghulu dalam agama, sikap berlebih-lebihan dalam agama. Yang pertama, sikap ghulu disebut dalam Quran dengan menggunakan istilah tanattu', ya, tanattu'. Artinya ekstrim. Ya, sikap ekstrim. Sebagaimana ya dalam surat dalam hadis Nabi ya, yang sahih disebutkan an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala halakal mutanatti'un kata Rasul. Celakalah orang-orang yang ya berlebih-lebihan. Nabi mengulang 3 kali. Yang kedua, dalam syariat ghulu dikenal dengan istilah lain yaitu tasyaddud. Tasyaddud ya, memberatkan diri. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Anas bin Malik radhiyallahu an, la tusyaddidu ala anfusikum. Janganlah kamu memberatkan dirimu sendiri. Fayushaddidullahu alaikum, maka nanti Allah pun akan memberatkan dirimu. Fa inna qauman syaddidu ala anfusihim, karena sesungguhnya suatu kaum yang telah memberatkan diri mereka sendiri, fasyaddadallahu alaihim, maka Allah akan memberatkan mereka. Fatilka baqayahum fis sawami' wad diyari wa rahbaniyah ibtada'uha ma katabnaha alaihim. Sisa-sisa mereka masih dapat kamu saksikan dalam biara-biara dan rumah-rumah peribadatan. Mereka mengadakan rohbaniyah, kerahiban, padahal kami tidak mewajibkannya atas mereka. Hadis riwayat Abu Dawud ya, dan hadis ini sahih. Kemudian berikutnya, istilah ghulu dalam syariat dikenal juga dengan i'tida. I'tida artinya melampaui ketentuan syariat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 190 Allah berfirman, wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Tapi ingat, wala ta'tadu, jangan kamu melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas ya. Kemudian dalam istilah syariat berikutnya, sikap ghulu disebut juga dengan takalluf. Takalluf artinya apa? Memaksa diri. Dalam surat Shad ayat 86 Allah berfirman, qul ma as'alukum alaihi min ajr wa ma ana minal mutakallifin. Katakanlah ya Muhammad, aku tidak meminta upah sedikit pun padamu atas dakwahku, dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang memberat-beratkan ya, memaksa-maksakan, mengada-ngadakan, yakni takalluf, memaksa-maksakan diri. Dalam hadis yang sahih Nabi bersabda dari sahabat Umar radhiyallahu an, nuhina anit takalluf. Kami para sahabat dilarang dari sikap takalluf, memaksa diri. Nah, jadi ada beberapa istilah tadi, ada 4 ya, ada tanattu', ada tasyaddud, ada i'tida, ada takalluf. Nah, ini. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, timbul pertanyaan, apa yang menyebabkan muncul sikap ghulu ya,
Apa yang menyebabkan muncul sikap ghulu? Munculnya sikap ghulu itu bermacam-macam. Di antaranya karena kebodohan dalam agama. Kebodohan dalam agama ini di antaranya. Baik ya kebodohan ya dalam dalil ya seperti Al-Qur'an maupun As-Sunnah ya, ataupun kebodohan karena memang dia itu orang yang tidak mau belajar ya, tidak mau belajar. Ya, makanya orang yang hanya bermodal bonek ya, bondo nekat ya, tanpa mau belajar, tanpa ilmu, yang terjadi adalah sikap hulu berlebihan. Ya. Yang kedua bisa juga karena taklid, ya, taklidul a'ma, ya, ikut-ikutan, norok buntek kata orang Jember Selatan ya, norok buntek atau bebek atau mbeu ya. Pokoknya gak peduli ya, gak tahu asalnya, pokoknya dia dapati dari leluhur seperti ya sudah ikut-ikutan, walaupun itu menyesatkan, walaupun itu ya bertentangan dengan syariat. Nah, ini yang terjadi. Kemudian yang ketiga, sikap ghulu bisa timbul karena mengikuti hawa nafsu, ya, mengikuti akal dan perasaan. Nah ini, jadi kalau orang beragama itu berdasarkan akal perasaan, ya terjadi seperti ini. Ya, lihat yang terjadi, naudzubillah, kita saksikan di tayangan YouTube itu. Sekarang kan banyak kajian sudah ya, ada track record, ada jejak digitalnya, ya, ada ceramah yang menganjurkan pengikutnya untuk mengambil berkah dari kotoran habibnya, gurunya dan sebagainya. Itu kan sikap hulu. Ya, kita lihat di Jawa Tengah itu ada di puncak gunung itu ada kayak tugu dikasih kain itu dijadikan tawaf ya. Sing tawaf pakai baju putih-putih itu kayak ya orang Islam ya, tawaf ya di batu itu. Kemudian ada batu yang dikasih apa itu kain ya disembah-sembah, hulu ya, berlebihan ya, karena hawa nafsu. Ya, kalau ditanya kata mereka ini kan kebaikan, apa salahnya? Pasti begitu. Kemudian sikap hulu berikutnya bisa muncul karena mengamalkan hadis-hadis palsu atau hadis-hadis lemah. Ya, ini bisa jadi itu. Jadi ada beberapa sebab ya, bisa karena kejahilan, kebodohan. Makanya Rasul itu memberikan sebuah ya sunnah setiap pagi kita supaya membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kalau kita tarik kepada kesuksesan masuk surga, orang beriman harus punya dua target. Target jangka panjang, yaitu dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Target jangka pendek, ya, yaitu sukses dunia dan tentunya akhirat. Dari doa tadi, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ya ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, amalan yang diterima. Di sini paling tidak ada target jangka pendek. Minimal dalam satu hari itu kita harus menempuh 3 target ini. Yang pertama menuntut ilmu, yang kedua mencari rizki yang halal, yang ketiga beribadah sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasul. Karena ibadah yang sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasul akan menyebabkan ibadah itu diterima, ya, sehingga pahala kita akan besar, kan begitu. Minimal itu target kita jangka pendek. Kita belajar terus ya, paling tidak satu hari kita membaca 5 lembar buku-buku yang bermanfaat, buku-buku Islami atau kitab, atau 10 lembar itu minimal. Kita target baca Quran 1 juz, kita target ya. Kemudian sedekah paling tidak rutinkan tiap hari 5.000 misalnya, kita target. Duha 2 rakaat kita target ya. Ya, minimal seperti itu jangka pendek kita. Nah, itu jamaah yang berbahagia. Nah, supaya kita tidak jahil ya. Kemudian taklid ya, ini yang menyebabkan hulu. Kemudian mengikuti hawa nafsu dan juga berdalil dengan hadis-hadis lemah.
dan palsu. Nah, itu jamaah yang berbahagia ya. Termasuk ahli kitab ya. Mereka itu orang-orang yang hulu, berlebihan terhadap Nabi Isa, sampai mengatakan Nabi Isa adalah Tuhan. Kalau tidak, mereka mengatakan Nabi Isa adalah anak Tuhan. Kalau tidak, mereka mengatakan Nabi Isa itu adalah pancaran dari Tuhan yang menyatu pada dirinya. Betul-betul luar biasa kebodohan orang Nasrani. Makanya mereka dikatakan walad dolin, orang yang sangat sesat, kan begitu ya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu Nasrani, Pak. Sesatnya luar biasa, parah sesatnya. Nah, makanya Rasul berwasiat kepada kita, innad dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah ya. Wala yushaddad dina illa ghalabahu ya. Tidak ada seseorang yang mencoba mempersulit diri dalam agama ini, melainkan dia pasti gagal, dia pasti kalah. Nah, kita menyembah Tuhan yang tidak punya sifat jemu, sedangkan kita manusia punya sifat jemu. Kadang-kadang ya telung dino patang tahajud, mari ngono saulan gak tahajud ya. Kadang-kadang kadung patang maca Quran sedina sak juz, mari ngono gak maca pirang dino, kan begitu. Nah, itu sifat kita manusia. Makanya Islam itu mengajarkan ya pertengahan tawasud, jangan tasyadud, jangan taksir, tasahul, jangan ngentengke. Nah, juga gak bagus. Nah, gak bagus. Kemudian kaum muslimin yang berbahagia ya. Tadi ada i'tida, ada takalluf. Nah, setelah kita mengetahui ini, maka berikutnya ya, kita akan membahas apa sih bedanya ta'zim dengan ghulu. Nah, karena beberapa waktu muncul di media sosial, lagi viral ya, salah satu stasiun televisi yang menayangkan tentang kehidupan di pesantren. Betul ya? Nah, apakah sikap itu termasuk ghulu atau ta'zim? Ini harus kita pahami. Jamaah yang berbahagia, ta'zim itu menghormati, mengagungkan. Ta'zim kepada orang tua diperintahkan dalam syariat. Ta'zim kepada guru, orang yang telah berjasa kepada kita, diperintahkan dalam syariat ya. Kita diperintahkan menjaga adab kepada guru kita. Ini bagian dari menuntut ilmu ya, menuntut ilmu. Bahkan dalam generasi sahabat ya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, tradisi ini sudah ada. Tradisi ini sudah ada ya. Bahkan adab kepada guru itu didahulukan sebelum menimba ilmu. Ya, lihat contoh Jibril alaihissalam. Jibril ketika hendak datang mengajarkan tarbiyah imaniyah kepada kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau datang dalam ya keadaan yang terbaik, pakai baju yang bersih, rambutnya klimis ya, rapi, terus duduk sendeku di hadapan Nabi, itu kan ya, masya Allah. Kemudian dengan halus bertanya kepada Nabi, tidak meninggikan suaranya. Jadi ini ya tarbiyah betul dari Jibril kepada kita. Nah, itulah sikap kita kepada guru kita. Kita wajib menghormati guru kita, sebab menghormati guru jalan keberkahan mendapatkan ilmu ya, memperoleh keberkahan ilmu. Namun di satu sisi kita juga tidak boleh ghulu ya terhadap guru-guru kita. Jangan sampai berlebihan sehingga menyeret, mengagungkan yang tidak selayaknya kita agungkan, bahkan di luar kapasitasnya. Nah, jamaah berbahagia, saya tekankan sekali lagi, menghormati dan memuliakan guru itu dianjurkan dalam syariat. Misalnya ketika menyambut kedatangan guru disambut dengan wajah yang ramah,
yang sopan ya. Terus tidak memanggil nama guru langsung dengan namanya, misalnya Dul, nggak boleh ya. Nah begitu. Kan nama saya Abdul Muid misalnya, ketemu di jalan, Dul, konti Dul, nggak boleh seperti itu. Nah, kemudian ya duduk dengan sopan di majelis ilmu ya. Yang kedua, tidak memotong pembicaraan guru ya, mendengarkan sampai selesai, ya. Terus bertanya ketika diizinkan ya, tidak menyela, terus tidak membantah dengan nada merendahkan ya. Seandainya tidak sependapat dengan gurunya, kan begitu. Tidak menjelekkan guru, tidak membicarakan aib-aib guru, kekurangan guru ya. Terus jangan lupa berterima kasih dan mendoakan guru-guru kita. Ya, itu jamaah yang berbahagia. Dan yang terpenting mengamalkan ilmu yang sudah diajarkan guru-guru kita. Kemudian kaum muslimin ya, bentuk hulu yang berlebihan dalam menuntut ilmu. Nah, misalnya ini salah satu contoh ya. Anda membela guru Anda walaupun dia salah. Ini hulu namanya. Wes iso gak iso apa jere kiaiku. Wah. Urip mati manut kiaiku gak bisa. Ya, kalau kiainya benar gak apa-apa. Berdasarkan dalil yang sahih ya, Anda bela dia. Tapi kalau kiainya nggak benar ya jangan dibela, diluruskan sebagai bentuk cinta kita kepada guru kita. Ya, seakan-akan orang kalau sudah hulu itu nggak terima gurunya salah gitu kan ya. Akhirnya apa? Dia menempatkan gurunya di atas segalanya. Ya, itu nggak benar jamaah ya. Sebab guru kita juga manusia. Manusia tempatnya salah dan lupa. Kalau salah ya diingatkan ya, diajak diskusi yang baik, datangi ke rumahnya. Seperti Imam Ahmad dengan muridnya. Ketika muridnya menyampaikan hadis di siang hari, Imam Ahmad kebetulan lewat mendengarkan ada yang salah. Beliau nunggu malam hari. Kemudian setelah itu beliau datang ke rumah muridnya di malam hari, mengetuk pakai ujung jarinya, kemudian masuk ke rumah dengan berjinjit. Jangan sampai membangunkan keluarga muridnya. Lalu dia berbisik menyampaikan, muridku yang tadi siang kamu sampaikan itu keliru. Masya Allah ya. Itu adabnya Pak ya. Kemudian yang kedua, sikap hulu yang dilarang terhadap guru, menganggap guru tidak bisa dikritik sama sekali. Jadi dinasehati nggak mau, pokoknya guruku pasti bener ya. Ojo sampai ngeritik guruku, wah, lah ngeritik guruku tak pateni misalnya, nggak boleh seperti itu. Nah, ini jamaah contoh gulu, nah, ini nggak boleh ya. Ta'zim dianjurkan, gulu hati-hati ya. Kemudian menganggap selain gurunya sesat atau salah, ini juga nggak boleh ya. Jadi ulama yang lain yang berbeda dengan pandangan gurunya dianggap sesat, wah begitu, ini nggak boleh. Nah, kemudian jamaah yang berbahagia menjadikan guru seperti orang suci ya. Sampai membesar-besarkan keistimewaan gurunya sampai di luar batas kewajaran. Kita saksikan sekarang itu banyak di YouTube itu Habib ceramah itu ngawur jamaah. Bahkan ada yang ceramah kemarin itu mengatakan Nabi itu belajar bahasa Arab sama Habib Fulan, kan begitu. Kok iso iki piceritane Nabi belajar bahasa Arab sama Habib Fulan. Sampai seperti itu. Bahkan ada yang dengan bangga bercerita Nabi itu mencium lututnya. Kemudian banyak sekali. Nah, ini enggak benar jamaah ya. Nah, bahkan ada yang cerita itu Habibah ya, Habibah Fulana itu istri dari seorang Habib yang terkenal di Indonesia itu cerita ya, satu keluarga Habib kami itu kalau haji cukup pegang tangan sang Habib, pejamkan mata nyampe Mekah dosa keluarga. Wah, kan ngeri sekali cerita-cerita seperti ini. Itu kalau diingatkan nggak mau tuh, marah itu. Ini namanya hulu yang berlebihan ya. Itu nggak boleh jamaah. Kemudian ya menganggap orang yang menasihati gurunya itu telah jatuh kepada dosa besar misalnya, itu nggak boleh juga ya. Nah, sebab Islam sendiri agama nasihat. Ya, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha kata Rasul ya. Agama itu adalah nasihat, agama adalah nasihat, agama adalah nasihat, kan begitu.
Bahkan prinsip Islam adalah watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Kalau ingin sukses, bahagia, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat watawasaw bil haqq watawasaw bis sabr. Sehingga ingat ya ucapan Imam Malik yang perlu kita tulis dengan tinta emas, kullu ya yu'khad min qawlihi wa yutrak illa sahibu hadal qabr. Setiap orang itu yu'khad bisa diambil min qawlihi wa yutrak dan bisa ditinggalkan ucapannya. Illa sahibal hadal qabr, kecuali pemilik kubur ini. Waktu itu Imam Malik ya sedang di makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambil isyarah nunjuk ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu jamaah yang berbahagia. Sehingga kita tidak akan jatuh kepada sikap ghulu. Nah, kembali kepada pembahasan ayat, ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haqq. Ya, jadi Allah memperingatkan ahli kitab jangan bersifat ghulu, ya, sampai-sampai melakukan perkara yang ghairu masyru', yang tidak disyariatkan dalam agama. Ya, ini enggak boleh. Nah, berdasarkan jumhur ulama tafsir, larangan pada ayat ini ditujukan kepada kaum Nasrani, meskipun kaum Yahudi juga kena larangan ini. Kenapa? Mereka juga ghulu. Yahudi juga ghulu, yakni kepada Uzair. Mereka mengatakan Uzair itu anak laki-laki Allah. Nah, itu kata mereka. Nah, jadi jamaah kaum Nasrani itu ghulu dalam memuji dan mengagungkan Nabi Isa bin Maryam alaihis salam, mengkultuskan Nabi Isa di luar ya kapasitas Nabi Isa sebagai Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan utusannya. Mereka memposisikan Nabi Isa sebagai yaitu Rob, sebagai Tuhan, penguasa alam. Ya, padahal hanya Allah yang menguasai. Nah, Imam At-Tabari mengatakan ya ketika menjelaskan ayat ini, saat Allah Subhanahu wa taala melarang mereka, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haqq. Apa kata Imam At-Tabari? Wahai para pemegang Injil, janganlah kalian melampaui batas dalam beragama yang nanti akan mengakibatkan kalian terjerumus dalam sikap yang berlebihan. Janganlah kalian berbicara tentang Nabi Isa dengan perkataan yang tidak benar. Sesungguhnya, kata Imam At-Tabari, perkataan kalian bahwa Isa putra Allah adalah perkataan yang tidak benar atas nama Allah Azza wa Jalla. Sebab Allah Azza wa Jalla tidak pernah mengangkat seorang anak, sehingga Nabi Isa atau yang lain menjadi putranya itu tidak benar. Nah, itu jamaah yang berbahagia, kata Imam At-Tabari. Ya, jadi sikap mereka itu melampaui batas, ya, meninggikan derajat Isa di atas kedudukannya yang semestinya, menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan. Itu jamaah yang berbahagia. Kemudian innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Nabi Isa itu hanya utusan Allah. Bahkan kita tahu ada dua sifat pokok para nabi dan rasul, Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan utusannya. Coba jenengan lihat hadis Al-Bukhari ya, yang sahih ya. Al-Bukhari yang sahih ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang ya sifat Nabi Isa, man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahu al jannata ala ma kana minal amal.
Barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu bagi Allah, dan Muhammad hambanya dan utusannya, dan Isa hambanya dan utusannya, serta kalimatnya yang dilemparkan kepada Maryam dan ruh darinya, dan surga itu benar, neraka itu benar. Apa jaminannya? Allah akan memasukkan dia ke dalam surganya apapun amalannya. Masya Allah. Ini jaminan ya bagi orang yang bertauhid. Ya, jadi jangan lupa Nabi Isa adalah manusia sebagaimana manusia yang lain, cuma bedanya beliau diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau dipilih sebagai utusannya. Adapun dari sisi manusia, beliau tetap manusia. Beliau butuh makan, butuh minum, ya, butuh menikah, butuh punya anak. Mereka juga sakit, mereka juga bekerja, ya, mencari nafkah, ya. Mereka juga kadang jatuh kepada kesalahan kecil, ya. Tidak lepas dari itu, tapi mereka maksum, dijaga dari melakukan dosa-dosa besar dan kekejian yang dapat mengurangi, ya, kredibel mereka sebagai seorang penyampai wahyu. Karena mereka sebagai uswah. Coba kalau Nabi yang diutus itu malaikat, bagaimana kita akan menjadikan mereka uswatun hasanah? Malaikat gak butuh makan, malaikat gak punya syahwat, gak butuh keluarga, gak butuh anak, gak butuh tidur, ya, gak butuh kerja tuh malaikat. Berat bagi kita. Makanya Allah jadikan Nabi itu dari bangsa manusia yang juga ada sifat-sifat manusia. Namun di satu sisi jangan lupa mereka utusan Allah, ya. Mereka mengemban amanah langit, ya. Ini harus kita pahami. Sehingga kita nggak boleh menghilangkan itu, tidak boleh menghilangkan itu. Abdullah wa rasuluh. Nah, begitu jamaah yang berbahagia. Kemudian, ya, laqad kafaral ladzina qalu innallaha wal masihu ibnu Maryam. Ya, dalam surat yang lain Al-Maidah, ya, sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Nah, ini dia ditolak oleh Allah, kafir hukumnya. Dan surat Al-Maidah juga ayat 73, laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sesungguhnya telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah satu dari tiga. Taslis, kata mereka taslis, ini, ya, kafir mereka, ya. Jadi mereka mengatakan, ya, ucapan-ucapan yang tidak benar. Sehingga kata, ya, ulama, larangan mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar, ya, kalimat ini ilal haq, ya. Ilal haq di sini ada, ya, 3 perkara dalam ayat ini, ya, yaitu 2 larangan: berdusta atas nama Allah Azza wa Jalla dan berbicara tanpa ilmu yang benar tentang nama dan sifat Allah, tentang syariat dan para rasulnya. Yang ketiga, 1 perkara yang diperintahkan, yaitu apa? Berkata dengan benar dalam perkara-perkara tersebut. Jadi kalimat wala taqulu 'alallahi illal haqq ada 3 kandungan di sini. Yang pertama, larangan berdusta atas nama Allah, ya. Tidak boleh mengatakan Allah itu punya anak, tidak boleh mengatakan sifat-sifat yang enggak layak bagi Allah, ya. Kemudian yang ketiga, ada perintah yang tersirat di sini, wajib mengatakan yang sesungguhnya, yang benar. Nah, itu jamaah berbahagia. Maka ucapan yang benar apa? Innamal masihu Isa ibnu Maryam Rasulullah wa kalimatu. Ini yang benar. Wa alqaha ila Maryam wa ruhum min. Ini kalimat yang benar. Kalimat yang benar. Itu jamaah yang berbahagia. Dan inilah kebenaran tentang Nabi Isa. Ya, tentang Nabi Isa. Nah, itu jamaah yang berbahagia. Kemudian, ya, kata Imam At-Tabari juga, ya, mirip dengan tadi, ya, karena mirip kalimatnya, maka yang jelas, ya, tentang kalimat Allah adalah kalimat kun, ya, kun jadilah, fayakun maka jadilah. Nah, itu. Jadi kalimat yang dimaksud adalah kalimat kun, ya. Kalimat kun. Kenapa di sini disandarkan kepada Allah? Karena idhofah takrim namanya, tasyrif, penisbatan untuk kemuliaan.
Sehingga Nabi Isa dikatakan kalimatuh, ya, disandarkan kepada Allah kalimatnya, ya, padahal Allah berfirman menggunakan kata kun, ya, kata kun, jadilah, ya. Walaupun sebenarnya kata ulama tafsir, saat tanpa kata kun Allah bisa menciptakan, cuma untuk memudahkan pemahaman dan cepatnya sesuatu digambarkan seperti ucapan kun, jadilah. Begitu. Sebenarnya Allah nggak butuh kata kun gitu loh. Tapi untuk menjadikan kita biar mudah memahami, maka digunakan kata kun. Nah, di sini dikatakan wa kalimatu, kalimatnya kembali kepada Allah. Apa tadi namanya? Idhofa takrim atau idhofa tashrif. Ya, disandarkannya penyebutan Nabi Isa kepada Allah untuk menunjukkan kemuliaan Nabi Isa. Itu maksudnya. Kemuliaan Nabi Isa. Kemudian dimaksud dengan ruh min. Siapa itu? Ruh darinya bukan dipahami bagian dari Allah, bukan. Ya. Seperti keyakinan Nasrani, mereka mengatakan, lihat ini, Quran aja mengatakan, ya, wa ruhum minhu, Isa ruh bagian darinya. Enggak bisa. Bukan begitu memahaminya kata ulama tafsir, ya. Jadi ruh min jangan dipahami ruh bagian dari Allah, bukan. Ya. Jangan, itu tidak tepat itu. Nah, tidak tepat. Nah, tapi yang dimaksud di sini adalah Allah mengutus Jibril alaihissalam meniupkan ruh, ya, pada Maryam sehingga Maryam menjadi hamil dengan izin Allah. Itu maksudnya jamaah. Waruhum min itu maksudnya. Nah. Setelah Allah menjelaskan hakikat kebenaran Nabi Isa alaihissalam, baru Allah katakan fa'aminu billahi wa rusulih, maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Wala taqulu salasah, dan jangan mengatakan, ya, Tuhan itu tiga, taslis, trinitas. Dan ingtahu khairul lakum, berhenti kalian dari ucapan itu lebih baik bagimu. Nah, jadi setelah dijelaskan hakikat kebenaran, baru diperintahkan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya. Nah ini, hai ahli kitab, seakan-akan hai ahli kitab, ini loh kebenaran yang sesungguhnya. Nah, setelah jelas kebenaran bagimu, jangan kamu ulangi mengatakan Allah itu trinitas. Jangan, ya, atau taslis seperti itu. Maka berhenti dari ucapan itu. Nah, begitu. Itu lebih baik bagi kalian. Lalu dijelaskan dengan tegas, Allah gak punya anak. Innamallahu ilahu wahid, ya, subhanahu ayyakuna lahu walad, ya, sesungguhnya Allah itu ilah yang esa, maha suci dari mempunyai anak. Nah, dijelaskan di sini. Bagaimana mungkin Allah punya anak? Kalau punya anak pasti mirip dengan orang tuanya, sementara tidak ada yang mirip dengan Allah. Ya, tidak ada yang sama dengan Allah, kan begitu. Nah, lalu disebutkan kekuasaannya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah semuanya di langit dan di bumi. Wa kafa billahi wakila. Cukup Allah sebagai pemelihara. Jadi semuanya milik Allah. Ya, dan semuanya ciptaan Allah. Di langit, di bumi, seluruh isinya, yaitu adalah hamba-hamba Allah, milik Allah. Semua di bawah aturannya Allah, semua di bawah perbuatannya Allah. Allah yang maha memelihara segala sesuatu. Bagaimana mungkin Allah memiliki istri dan anak dari makhluk-makhluk itu? Yang punya anak tidak mungkin berhak menjadi ilah yang hak, tidak tepat menjadi ilah yang diibadahi. Nanti bisa-bisa diancam nanti Tuhan sama anaknya, dipegang Nabi Isa, diancam nanti Tuhannya. Kan gitu bisa jadi toh. Nah, jadi nggak layak itu. Nabi Isa makhluk, ibunya makhluk, semuanya selain Allah makhluk. Ya, maka nggak bisa berubah menjadi Tuhan, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Itu zaman yang berbahagia. Nah, taib, ya, sehingga nanti di ayat berikutnya dijelaskan la yastankifal masihu ayyakuna abdallah. Al-Masih sekali-kali tidak enggan menjadi hamba bagi Allah. Nabi Isa aja enggak enggan jadi hamba.
Bahkan dia dengan bangga mengatakan saya utusan Allah, dengan bangga mengatakan demikian. Nah, itu yang akan kita lanjutkan di ayat yang akan datang. Kita sampaikan fawaid dari ayat ini. Yang pertama, larangan berbuat hulu. Yang kedua, kerusakan pada agama Nasrani sebuah keniscayaan. Bahkan kerusakannya terjadi pada perkara yang sangat fundamental. Apa itu? Masalah akidah. Pelajaran ketiga, kedustaan pangkal dari segala keburukan. Pelajaran keempat, terbantahkannya akidah Trinitas atau taslis. Pelajaran yang kelima, akidah yang lurus tentang Isa alaihissalam dijelaskan dalam ayat ini. Pelajaran berikutnya, persamaan inti risalah seluruh utusan Allah, semuanya mendakwakan tauhid. Yang terakhir, berhentilah dari perbuatan yang buruk, ya, itu tanda kebaikan bagi kita. Berhenti, tanda kebaikan bagi kita. Dan Allah Maha Suci dari anak dan diperanakkan, dan seluruh alam semesta milik Allah Subhanahu wa taala. Itulah pelajaran berharga dari ayat 171 yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa iya.